generasi pertama lebih dikenal dengan kode bodi GH, diproduksi pada tahun 1998 hingga tahun 2006. Sayangnya mobil ini tidak dimasukkan ke Indonesia oleh Honda Prospect Motor, sehingga ketika Anda ingin membeli mobil ini, Anda harus membelinya melalui importir umum. Generasi kedua Honda HR-V hadir di Indonesia didaftarkan resmi oleh Honda Prospect Motor. Tersedia dalam dua kode bodi, RU1 dengan mesin 1500 cc SOHC dan RU5 dengan mesin 1800 cc SOHC. Dijual pada tahun 2014 hingga tahun 2022. Generasi ketiga disebut dengan Honda HR-V RV3, hadir dalam dua varian mesin, 1500 cc DOHC Naturally Aspirated dan 1500 cc DOHC Turbo, dijual dari tahun 2022 hingga sekarang. Untuk pasar Jepang, Honda HR-V dipasarkan dengan nama Honda Vezel. Oke, kembali lagi dengan saya Arifin. Kali ini kita akan membahas sebuah SUV dari Honda. Teman-teman pasti sudah pada tahu ya, karena mobil ini dikenalkan di Indonesia itu tahun 2022. Artinya sudah jalan 2 tahun dari sejak dia diperkenalkan di Indonesia. Kali ini kita ada di Komplek Perumahan Budian Mandiri, dan memang jalanannya tuh cocok untuk sebuah SUV seperti ini. Kita nggak usah terlalu banyak membahas bagian eksterior, nanti kita akan lebih detail ke bagian fitur-fiturnya aja, karena teman-teman pasti juga udah pada tahu untuk eksteriornya seperti apa. Ini kita sekilas aja ya. Nah, untuk bagian depan ini adalah Honda HR-V 1,5 liter turbo VTEC DOHC dengan tenaga 177 PS. Karena dia RS, dia dapat aksen diamond chrome dari Honda. Kalau tipe di bawahnya dia tidak seperti ini ya, jadi dia warna body untuk tipe SE, tipe E dan tipe S. Tapi untuk RS dia ada diamond chrome seperti ini. Terus ada detail seperti drag jantung seperti ini. Jadi seolah-olah kita menjelajah terus ketemu dengan medan yang menggugah daerah. Nah, ini digambarkan seperti ini, ada detak jantungnya seperti ini. Dan cuma satu ya detailnya seperti ini, di sisi kanan nggak ada, hanya di kiri aja. Dan untuk aerokit karena tipe RS dia dapat chrome, dan trim di bawah bumper ini sudah dicat warna hitam glossy. Lampu depan dia sudah full LED, baik lampu sennya maupun lampu dekat. Lampu dekatnya di sisi kiri kanan, lampu jauhnya di sisi tengah. Dan sennya untuk tipe RS ini ya sequential. Nah, untuk mesinnya kita coba lihat. Mesinnya ini sebenarnya mirip-mirip sama yang dipakai di Honda Civic generasi FK dan FC. Ini saja di sini dapat tuningan ulang, sehingga kalau di FK atau di FC itu tenaganya kalau saya tidak salah 173 PS, di sini 177 PS. Torsinya itu juga nambah ya. Sebenarnya mesin 121 PS atau yang non turbo itu sebenarnya sudah cukup untuk menjalankan Honda HR-V, tapi Honda menyediakan varian mesin turbo bagi Anda yang memang senang untuk berkendara secara agresif. Bagi Anda yang sudah memiliki Honda HR-V ini, Anda ketika mengemudi sering mendengarkan suara seperti itu gitu di bagian depan kemudi. Nah, itu asalnya dari sini. Di sini ada pompa vakum untuk membantu vakum boosternya. Kalau Anda bisa lihat di sini, nah ini pompa vakumnya di sini. Dia terhubung dengan selang booster rem. Jadi dia karena mobil ini menggunakan turbo, vakumannya itu jadi kurang. Jadi untuk pengeremannya dinilai kurang maksimal, sehingga dipasanglah vakum elektrik, di mana di situ ada sensornya. Dia akan mendeteksi ketika vakum itu kurang, maka pompa vakumnya akan masuk dan bekerja menambah vakum. Untuk bagian samping, di sini kita lihat bannya dulu. Bannya ini pakai Bridgestone Alenza. Untuk spesifikasinya 225 lebarnya, tingginya tuh 50, diameter rodanya ini 18 inci. Bannya radial ya. Dan Bridgestone Alenza sendiri memang ban yang didesain khusus untuk SUV, tahan di berbagai kondisi, dindingnya kuat, juga didesain untuk trek basah dan trek kering. Nah, di sini karena trim RS, pelindung tangkungan ban dia juga sudah dicat glossy. Dia juga dapat body kit
Di sini trimnya juga cat hitam glossy, sampai belakang dia juga hitam glossy. Velgnya dia berwarna dan metal ya, cukup keren kalau dikombinasikan sama warna barunya dari Honda. Ini adalah Midnight Red Metallic. Mendapatkan warna seperti ini dan two tone, Anda harus nambah sekitar biaya 2,5 juta. Kalau kita lihat desain Honda yang sekarang ya, desain Honda yang sekarang tuh bagian samping ini dia tidak ada tarikan garis-garis yang aneh-aneh. Kalau generasi HRV yang lama dia ada tarikan garisnya yang dari pilar sini turun ke bawah. Tapi untuk Honda yang sekarang, line up Honda sekarang tuh dari mulai BRV, HRV, Honda City. Dulu City juga ada tarikan garis yang meruncing, tapi sekarang sudah dibuat lebih dewasa desainnya dan lebih halus, lebih mulus ya, nggak ada tarikan garis yang neko-neko. Dan tingginya ini dia dikurangi ketimbang Honda HRV yang lama, jadi ini memang ukurannya berkurang sehingga mengurangi juga ruang kepala sebenarnya di dalam. Untungnya Honda itu pintar main desain ya, kita nggak pernah nemu mobil Honda itu yang jelek-jelek, kita nggak pernah nemu. Sejauh ini mobil Honda itu bagus-bagus, dan termasuk ini meskipun tingginya dikurangi, ini tidak lebih tinggi daripada Honda HRV yang lama, cuman memang desainnya itu tetap kelihatan keren. Oke, di bagian belakang ini kita lihat untuk yang RS, lampunya ini belum full LED karena dia masih kombinasi. Dia lampu sennya masih bolam, lampu mundurnya sudah LED, sepertinya sudah LED. Terus di sini ada LED bar ikut lampu kota. Kalau yang RS ini warnanya putih, level di trim di bawahnya dia masih warna merah. Kalau ini warnanya hitam, bagasinya ini warna hitam atau mobilnya warna hitam, ini terlihat sangat keren sekali. Terus ada emblem RS Turbo, trimnya juga dikasih warna hitam glossy. Bawah ada knalpot 2 karena mobilnya ini turbo, jadi lebih tampilannya lebih sangar. Terus kalau kita bawa kunci bagasi, itu bisa dibuka lewat kunci, ataupun kita bisa buka bagasinya melalui hands-free tailgate. Jadi cukup ayunkan kaki, tailgate-nya akan terbuka. Nah ini ya, kalau kita lihat ruang bagasinya di sini sudah ada lampu LED untuk lampu kargonya. Kita lihat ban serepnya ini full size dan ukurannya pun ukuran asli ya. Jadi ketika Anda mengharuskan ban ini turun, Anda nggak perlu khawatir ban ini nggak bisa dipakai untuk kecepatan tinggi. Ini tetap bisa untuk kecepatan tinggi, sama seperti ban-ban yang lain. Karena ini ban serepnya pun full size, sama persis, peleknya pun juga sama, tidak ada ukuran yang berbeda. Terus di sini juga ada titer, top titer, Isofix titer. Ini untuk nanti ketika Anda bawa bayi, ada jok bayi di sini, Anda kaitkan di sini, dia udah kuat. Kalau Anda perlu ruang bagasi lagi, Anda bisa tekuk joknya, ya rata lantai ya. 60-40 penekukannya. Kalau Anda butuh ruang bagasi yang rata lantai, Anda bisa tekuk seperti ini. Dan juga untuk power back door-nya bisa ditutup melalui tombol maupun melalui walk away close. Misalkan kita tekan ini, dia nyala hijau, artinya standby, kita menjauh. Yang penting kita bawa kuncinya, kita menjauh dari mobil, dia akan tutup sendiri. Oke, bagian belakang sudah. Di sini ya tetap ada wiper ya, mobil 500 juta. Flash wiper sudah ada dan halaman pemanas sudah ada. Ini mobilnya kita pinjam dari Honda Anugerah Sejahtera. Bagi Anda yang berminat mungkin ingin membeli mobil ini vintage drive-nya. Silakan nanti kalau mau lihat ya di dealer, mungkin di sana nanti ketemu sales-salesnya. Kita langsung ke area belakang mobil. Oke, sekarang saya duduk di Honda HR-V generasi ketiga ya, dengan kode bodi RV. Nah, ini di atas ini ada atap panoramik, tapi sebenarnya memang beberapa ada yang menyayangkan kenapa kok mekanisme seperti ini, manual seperti ini, kenapa tidak dibikin elektrik yang lebih praktis. Kacanya ini cuma panoramik ya, jadi dia tidak bisa dibuka. Sebenarnya ya memang agak merepotkan kalau kita harus buka tutup secara manual. Cuma sisi baiknya ketika kita punya mekanisme seperti ini akan menghemat biaya perbaikannya. Jadi kalau misalkan elektrik, bagi pengguna HR-V yang sudah ketika tirainya ini mengalami problem,
dia perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perbaikannya. Jadi kalau mekanisme dibikin seperti ini tentu nggak akan memerlukan biaya yang cukup besar. Kaca ini ada privacy glass, jadi di luar tidak kelihatan, tapi di dalam bisa melihat ke area luar. Lampu baca atau map light yang dia saklarnya ini elektrostatik, jadi kita tinggal sentuh aja. Sebenarnya nggak perlu sentuh banget sih, kita cuma lewat gini aja dia nyala. Honda menyebutnya electrostatic light. Ini ada pegangan tangan. Di sini ada cantelan kalau Anda mungkin bawa pakaian, kiri kanan ya ada. Ini ada back pocket. Terus ada cup holder. Sini finishingnya black glossy. Sini masih plastik keras sebenarnya. Cuman untungnya di bagian siku, dimana tangan Anda bersandar tuh sudah dilapis kulit, jadi adem. Nah, airbagnya ini ada airbag tirai ya, jadi airbagnya ada 6, satu driver, satu passenger, set airbag di area jok kiri kanan, terus area tirai kiri kanan. Nah, sebenarnya untuk kelegaan kabin ini mobil juga bisa dibilang lega juga sih. Pengurangan karena atapnya ini desain mobil yang baru ini, terus dia dikurangi pun sebenarnya tidak terlalu terasa. Masih tetap lega, dia masih bisa dinikmati. Apalagi ruang kakinya ini juga cukup besar. Di sini ada tumblingnya juga, tapi juga nggak tinggi banget. Ada buat naruh barang. Nah, di sini ada armrest. Cuman sayangnya armrestnya nggak ketahan, harusnya bisa ketahan kayak gini ya harusnya. Desainnya tuh harusnya dibuat seperti ini, cuman ini bikin diturun gini. Kadang nggak apa-apa, ini buat minum. Udah, itu sih yang belakang. Sekarang kita pindah ke depan. Oke, pindah di depan. Ini cuacanya sangat panas banget ya. Gila nih cuacanya. Di sini bentuk ruang kemudinya seperti layaknya Honda, dia tempat duduknya tuh spot on. Jadi begitu duduk di sini kita rasanya langsung pengen ngegas aja rasanya nih. Enak nih tempat duduknya tuh. Panas banget di luar. Nah, di sini ada kisi-kisi AC yang Honda menyebutnya diffusion. Jadi anggapannya Honda itu dengan kita arahkan ke bagian ini ada bunyi cikliknya ini. Kita arahkan ke sini, nanti udaranya tuh bisa disebar, jadi tidak memusat ke area mata atau ke area wajah yang bikin muka kita tuh jadi kering. Jadi kalau ke sini dia lebih tersebar, jadi dia nggak masuk angin juga katanya Honda. Ini untuk ngecas, ini untuk komunikasi dengan unitnya. Nah, unitnya ini sudah lengkap ya, ada radio, ini pun AM FM, USB, iPod, Bluetooth untuk telepon, aplikasi. Oh, ini nanti kita colokkan ke device, ke handphone kita. Kalau setting kita lihat settingnya ya, ada line watch juga ya, sini line watch. Nah, ini kita coba untuk aktifkan line watchnya, kita tekan saklar line watch, dia akan menampilkan kamera dari sisi spion kiri. Di samping kita menekan tombol saklar line watch, kita juga bisa langsung shortcut ke sen kiri, dia langsung menampilkan gambar di bagian belakang atau di bagian spion kiri. Untuk tuas personalnya seperti ini, layaknya mobil-mobil Honda era sekarang. Ada drive mode juga, drive mode. Ada 3 mode, sport, normal, econ. Ada hill descent control, ada rem parkir elektrik, ada brake hold. Nah, sebenarnya drive mode ini sebenarnya kalau teman-teman masih ingat Honda yang sebelum ini, dulu personalnya ini ada P, R, N, D, dan di sini ada S harusnya. Terus ada tombol econ tuh tombolnya dibuang di mana gitu, nggak jadi satu di sini. Nah, tombol econ dan mode S di sini itu disatukan ke drive mode. Jadi kita dapat satu saklar di mana di sini ada normal, defaultnya normal, ada econ, normal, dan ada sport. Jadi gini ya, pinter ya Honda untuk berinovasi. Hill descent control atau HDC. Ini fungsinya adalah untuk ketika kita melalui jalanan yang menurun,
supaya mobil itu tidak terlalu kencang dan kita juga tidak terlalu pegel untuk mengontrol rem, atau Anda terlalu malas untuk mengontrol pengereman, Anda cukup gunakan fitur HDC ini dan mobil akan secara otomatis menjaga kecepatannya di kecepatan rendah. Tombol kecerahan speedometer, terus ada tombol start stop engine di sini. Terus di sini ada untuk wiper ya. Jadi ini untuk wiper belakang ada off, intermittent, dan on. Di sini kita bisa ngatur tingkat ini ya, berapa derasnya hujannya. Kalau dia deras banget, dia di siniin dia nanti akan lebih sensitif untuk membaca kondisi hujan. Di sini ada off, intermittent, low, high. Sini juga ada paddle shift, itu seolah-olah menaikkan gigi, menurunkan gigi. Steering switch tombolnya komplit ya, ada on, ada volume, ada home, ada source, ada roda pemilihannya ini juga nih. Sini ada shortcut untuk telepon. Desain setirnya ini klasik, retro ya, retro banget. Terus ini ada sistem motion sensing. Di sini adaptive cruise control, kalau kita tekan dia baru standby. Kita harus jalan dulu di atas kecepatan 15 km/jam, terus kita pencet set ini. Karena ini nggak jalan ya, dia harus kita harus pakai seat belt, terus kita harus jalankan mobilnya. Nah, ini untuk mengatur jarak antar mobil kita dengan mobil depannya. Kalau barnya makin banyak, otomatis jaraknya makin jauh. Kalau barnya cuma satu, berarti makin mepet. Nah, tombol ini untuk sistem LCAS. LCAS itu berarti Lane Keeping Assist. Ada tombol P, ini untuk sensor parkir. Kita bisa matikan, bisa nyalakan sensor parkirnya. Ini untuk buka bagasi. Kita tekan panjer, nah, bagasinya akan membuka. Kita tutup lagi. Di sini ada tombol VSA off. Ini biasanya digunakan untuk mode perawatan teknisi ya, biasanya digunakan untuk mode perawatan teknisi, atau misalkan Anda ingin berkendara agresif. Tapi cukup berbahaya sih kalau mode VSA nya di off kan, karena ini kan menjaga kestabilan kendaraan. Tapi begitu off, ketika Anda matikan mesin, Anda nyalakan lagi, sistemnya akan otomatis on. Jadi memang settingan dari pabrik ini akan selalu on. Terus di sini ada tombol mobil dengan lingkaran seperti ini adalah Honda Sensing. Ini shortcut ya. Jadi ini akan mengacu langsung ke dua sistem Honda Sensing, yaitu CMBS dan RDM. Ini kita tekan. Nah, dia langsung muncul dua pilihan ini, Collision Mitigation dan RDM. RDM itu kalau kita lihat logonya ini adalah garis solid dan garis putus-putus. Yang kanan ini solid, yang kiri putus-putus. Artinya menjaga mobil agar tidak keluar dari sisi bagian luar jalan. Nah, kalau untuk yang bawahnya ini adalah CMBS, Collision Mitigation Braking System. Ini mencegah mobil kita menabrak objek di depannya. Ini kedua sistem ini bisa kita off-kan. Ini kita off-kan. Ini juga kita off-kan. Tapi ketika kita matikan mesin, kita nyalakan lagi. Kita coba tekan lagi Honda Sensing-nya, shortcut-nya. Kita tekan, CMBS-nya akan otomatis on lagi. Jadi memang Honda menyatakan bahwa CMBS ini adalah fitur yang vital, sehingga ketika kita off-kan dan setiap kali kita matikan mesin, kita nyalakan mesinnya lagi, dia otomatis akan beralih ke on. Nah, Honda ingin menjaga keselamatan bagi pengemudinya. Takutnya si pengemudi lupa untuk mengaktifkan fitur CMBS. Tapi kalau untuk RDM ini dia bisa menyesuaikan sesuai settingan awal kita tadi. Kalau kita off-kan, jadi dia akan selalu off. Kalau kita on-kan, dia akan selalu on. Baik CMBS maupun RDM, kedua sistem ini tidak perlu pengoperasian switch. Jadi kita tinggal jalankan mobil. Syarat RDM aktif adalah kecepatannya harus di atas 72 dan markanya harus terbaca dengan jelas. Maka ketika mobil akan menginjak marka luar jalan atau marka solid, setir itu akan bergetar dan akan koreksi ke tengah supaya tidak menabrak garis solidnya.
Kalau CMBS itu adalah syaratnya sesuai kecepatan mobil kita dengan mobil di depannya itu harus lebih dari 5 km per jam. Kalau lebih dari 5 km per jam dan ada potensi tertabrak, ada potensi benturan, maka mobil akan dilakukan pengereman secara otomatis. Dan ini layout dashboard Honda HR-V generasi terbaru. Center konsolnya seperti ini. Di sini ada ruang penyimpanan. Cuman dia nggak bisa digeser ya, ini fix. Kalau yang lama mungkin bisa maju mundur, ini fix. Terus di sini ada vanity mirror dengan lampunya. Di sini juga ada vanity mirror dengan lampu. Ada hand grip kiri kanan, ada hand grip juga. Ada panoramic roofnya sampai depan. Cuman juga ini masih manual ya. Kembali ya, kalau mobilnya seperti ini, manual seperti ini, kita nggak perlu khawatir tiranya ini akan rusak. Sekalipun rusak pun perbaikannya juga tidak akan semahal yang elektrik. Jadi kita menghemat biaya untuk perbaikan motor elektriknya ini, karena ini hanya manual. Jadi kita sebenarnya lebih hemat untuk perawatannya besok. Untuk layar speedometernya dia sudah LED 7 inci, dan di sini ada banyak pilihan menu. Ada bahan bakar dan jarak, speed, kecepatan rata-rata dan waktu, G-meter itu seperti ini kayak mobil sport. Seat belt, ini reminder seat belt. Ini untuk reminder service, safety support, ini untuk Honda sensingnya. Kalau yang hijau di depan aja yang nyala, artinya CMBS aja yang kita aktifkan. Yang garis samping kiri kanan itu adalah RDM. Setting di sini untuk nyeting jam dan kendaraan, driver assist setup, meter setup, keyless access, lightning setup, bell setup, power tailgate setup, maintenance reset, default all, back. Ini kalau ngatur jam di situ. Customize display. Ini kita cuman bisa maksudnya di sini mau mana sih yang mau kita tampilkan atau yang nggak kita tampilkan gitu. Information, nah ini tidak ada informasi terkini. Tachometer, nah ini ya. Jadi sebenarnya yang digital hanya sebagian aja, layar tengah sampai layar kiri. Yang layar kanan ini adalah analog. Power window dia auto di sisi driver, yang lainnya manual. Ini untuk mengunci power window-nya, ini untuk central lock-nya, ini untuk mengarahkan mirror, ini untuk power track-nya. Di sini panel empuk, ini juga empuk. Ya kalau ini sebenarnya nggak empuk nih, ini sebenarnya keras yang di sini ya. Yang di sini empuk, ini sebenarnya keras, cuman dilapis kulit kayaknya nih. Terus yang sini ini plastik, ini plastik. Sini panel empuk. Ya itu aja. Terus sini juga ada lampu mapnya, dia udah LED juga ya, sama kayak belakang tadi, LED.